Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan ruang lingkup pendidikan Islam. Baik, pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia secara utuh, baik dari sisi akal, hati, maupun perilakunya, agar mampu menjalani kehidupan dengan makna dan arah yang jelas. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak memisahkan antara kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, dan kekuatan jasmani. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga proses pendidikan harus mampu membina akal untuk berpikir, hati untuk beriman, dan tubuh untuk beramal secara seimbang. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Proses ini bertujuan membentuk kepribadian Muslim yang tidak hanya beriman secara spiritual, tetapi juga berilmu secara intelektual, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Baik, selanjutnya ada landasan pendidikan Islam. Landasan utama pendidikan Islam adalah Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. Hadis Nabi SAW sebagai penjelas dan teladan praktis, serta ijtihad para ulama yang berperan menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Ketiganya menjadi pondasi kokoh dalam merumuskan tujuan, metode, dan praktek pendidikan Islam. Kemudian tujuan pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Pendidikan Islam tidak hanya mencetak individu cerdas, tetapi juga melahirkan manusia yang bertanggung jawab, beretika, serta mampu memberi manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hadir dalam setiap dimensi kehidupan, mulai dari aspek spiritual, moral, intelektual, hingga sosial, sebagai bekal menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Oke, di sini tadi ada pendidikan akidah ya. Nah, untuk pendidikan akidah berfungsi menanamkan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi utama kehidupan. Akidah yang kuat akan melahirkan sikap hidup yang mantap, penuh keikhlasan, serta mampu menjadi pengendali perilaku manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, kemudian ada ibadah, yaitu pendidikan ibadah membimbing peserta didik untuk memahami dan melaksanakan ibadah secara benar, sadar, dan konsisten. Melalui pembiasaan ibadah, manusia dilatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membentuk kedisiplinan, keikhlasan, dan ketenangan jiwa. Nah, untuk akhlak, pendidikan akhlak berperan membentuk karakter mulia dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya. Akhlak yang baik menjadi cerminan keimanan dan menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat. Nah, kemudian pendidikan intelektual dan sosial. Pendidikan intelektual mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan ilmiah. Sementara itu, pendidikan sosial menanamkan kesadaran akan tanggung jawab, kepedulian, dan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya saling melengkapi dalam bentuk
dalam membentuk manusia yang berpengetahuan dan berjiwa sosial. Baik, untuk kesimpulannya, dengan demikian, pendidikan Islam merupakan pondasi utama dalam pembentukan manusia seutuhnya dan pembangunan peradaban yang berakhlak. Melalui keseimbangan iman, ilmu, dan akhlak, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi dunia dan akhirat. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.